Welcome back to Suara Pakuan, Sound of Bogor. Rumah Belajar, perjuangkan identitas dan pendidikan anak jalanan. Sebuah persembahan Bicara Radio hanya di Suara Pakuan, Sound of Bogor. Preview. Namaku Alvan, usia 12, kelas 6. Kabur dari rumah. Kenapa? Gara-gara emak berantem, Mbak. Harapan saya ingin bikin sekolah sendiri. Sekolah buat anak-anak jalanan, khusus gratis. Semua gratis, buku, pakaian gratis. Kalau bisa kita kasih mereka uang jajan, uang saku istilahnya. Yang namanya pendidikan itu sifatnya harus adil atau berkeadilan. Never stop learning, never stop growing. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berkembang. Pendidikan adalah proses pembelajaran sepanjang hayat untuk setiap individu dalam membantu mengembangkan potensinya. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan meraih kunci kesuksesan dalam hidup. Namun, tidak semua orang mampu mendapatkan pendidikan yang pantas. Berangkat dari alasan itu, pada tahun 2014, Rumah Belajar Sanggar Senja dibangun untuk membantu mereka yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan. Hingga kini 100 lebih anak yang terbantu pendidikannya oleh Rumah Belajar Senja. Bagi mereka, Sanggar Senja adalah tempat paling istimewa. Di rumah belajar ini, kami berjumpa dengan Alpan. Usianya 12 tahun dan duduk di bangku kelas 6 SD. Pertengkaran orang tua mengakibatkan Alpan meninggalkan rumah. Namun, takdir mempertemukannya dengan Rumah Belajar Sanggar Senja di Bogor, yang kini membuatnya merasa berada di tengah-tengah keluarga yang baik padanya. Alpan bahkan tetap semangat dalam belajar, bahkan masih memiliki cita-cita menjadi seorang tentara. Gimana Alvan bisa sampai ke sanggar ini? Kabur dari rumah. Kenapa? Gara-gara emak berantem, Mbak. Kalau misalnya Alvan cita-citanya jadi apa? Tentara. Jadi tentara. Berarti kalau misalkan mau jadi tentara, Alvan harus belajar yang giat, terus sama olahraga dong biar badannya bisa kayak tentara ya, biar bisa masuk. Dan inilah saatnya membangun pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas. Bagi Adi Supriyadi, pimpinan di Rumah Belajar Sanggar Senja Cibinong, pendidikan adalah hal yang paling utama. Sayangnya, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, apalagi bagi mereka yang berada di jalanan. Kalau untuk pengembangan sendiri sebenarnya mereka tuh berharap untuk sekolah gitu ya. Cuman kesempatannya itu kagak ada. Sekolah itu kalau di Indonesia tuh apalagi di Bogor tuh seperti apa ya? Di papan yang dirayapin oleh rayap. Seperti itu kenapa? Akhirnya bisa jadi rubuh papannya kan gitu. Kenapa seperti itu? Ya pendidikan kurang diperhatikan gitu. Emang banyak sekolah-sekolah swasta, tapi kan swasta kan uang, biaya. Keinginannya mulia. Adi Supriyadi ingin membangun sekolah buat anak-anak yang selama ini ada di jalanan, dan keinginan ini dimulai dari rumah belajar yang ia bangun. Harapan saya ingin bikin sekolah sendiri. Sekolah buat anak-anak jalanan, khusus gratis. Semua gratis, buku, pakaian gratis. Kalau bisa kita kasih mereka uang jajan, uang saku istilahnya. Biar apa? Biar mereka semangat mau belajar, datang mau belajar.
biar mereka ke depannya insya Allah menjadi anak-anak yang menempuh cita-citanya menjadi sarjana, menjadi insinyur, menjadi profesor, membangun bangsa negara kita ini. Tidak hanya pemerintah yang terus-terusan menciptakan program agar pendidikan di Indonesia semakin meningkat, namun setiap orang pun berlomba untuk membantu kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Safiyah Rahma, seorang relawan yang bergerak di bidang pendidikan, merasakan seperti apa keadaan pendidikan yang ada saat ini. Aku pribadi kasih applause ya buat pemerintah kita yang berusaha buat pendidikan Indonesia itu lebih baik, terutama dalam pemerataannya. Nah, mungkin yang perlu jadi evaluasi dari aku pribadi dan mungkin komunitas pendidikan itu, mungkin yang harus digiatin lagi sama pemerintah terkait pendidikan itu lebih ke pemerataannya, terutama buat sarana dan prasarananya. Jadi tanggapan aku sebenarnya 50-50 lah gitu. Ada baiknya, ada sebagai sarannya juga buat pemerintah. Safiyah Rahma pun mengatakan bahwa program rumah belajar juga ikut memberikan akses dan kesempatan bagi mereka yang menginginkan pendidikan yang layak. Program rumah belajar sendiri aku setuju sih ya, karena dengan adanya rumah belajar itu berarti kan anak-anak yang mungkin nggak punya akses, nggak punya kesempatan, dia punya peluang lah buat ngerasain gimana itu pendidikan, gimana itu belajar, dan gimana itu bersosialisasi sama lingkungan pembelajarannya itu. Sementara itu, Yoga Prasta Adinugraha, dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, mengungkapkan partisipasi sekolah masyarakat Bogor menurun seiring meningkatnya kelompok usia. Di Jawa Barat sendiri, Bogor itu sudah relatif, kota Bogor ya dalam hal ini sudah relatif baik angka partisipasi sekolahnya. Memang, tapi kalau dilihat secara lebih mendalam, dari tahun ke tahun, usia semakin 16-18 tahun itu partisipasi sekolahnya semakin menurun. Bahkan dari SMA sendiri pun sudah mulai menurun. Yang tadinya SD itu sekitar 99%, SMP itu turun ke 50%, semakin menurun, bahkan sampai ke usia 19 sampai 24 tahun itu sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 24%, 24 sampai 28% itu menunjukkan memang di Kota Bogor sendiri semakin tinggi usia seorang anak, semakin turun angka partisipasi sekolahnya. Kami berkesempatan untuk melakukan dialog dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, di ruang kerjanya. Menurut Dedi, pendidikan itu harus bersifat adil dan tidak diskriminatif. Namun, realita harus diakui masih banyak anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial atau ketidaksejahteraan dalam pendidikan. Ini terlihat dari kurangnya kesempatan dan akses individu dari kelompok marginal seperti perempuan, anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan masyarakat adat. Yang namanya pendidikan itu sifatnya harus adil atau berkeadilan. Jadi tidak bisa diskriminatif. Misalnya apa? Misalnya anak yang ada di Bogor Barat dengan anak yang ada di Bogor Utara, itu jumlah sekolah, rasio sekolah, kemudian juga akses ke sekolah itu harus sama. Ya, jadi berkeadilan aja dulu. Kemudian siapapun harus bisa masuk sekolah. Mau yang kaya, mau yang miskin, ya, yang normal maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus, semuanya harus bisa sekolah. Artinya kita harus meningkatkan mutu kebijakan dari pemerintah daerah di sektor pendidikan.